Hukum adat. Topik 10 dari 50 topik. Subjek hukum menurut hukum adat, bagian pertama. Manusia atau individu sebagai subjek hukum menurut hukum adat. Sesungguhnya sejak awal manusia dilahirkan memiliki nilai-nilai yang sama, naluri yang sama yang dimiliki oleh semua manusia yang hidup di bumi yang melekat sejak manusia dilahirkan. Misalnya, nilai atau naluri untuk hidup, untuk merdeka di mana seseorang bebas untuk menentukan pilihan, nilai untuk hidup sejahtera, termasuk nilai untuk memiliki hal-hal yang bersifat kebendaan. Pilihan terhadap nilai-nilai tersebut menjadi berbeda ketika manusia hidup dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut manusia, adat istiadat atau budaya di mana manusia hidup bermasyarakat. Artinya bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban, tidak ada manusia yang dilahirkan hanya memiliki hak atau kewajiban saja. Tetapi hak dan kewajiban melekat pada setiap manusia. Lingkungan di mana manusia hidup akan membentuk karakter, cara berpikir dan cara hidup seseorang. Termasuk bagaimana mengimplementasikan hak dan kewajiban yang merupakan hak yang melekat pada setiap individu tersebut dalam pergaulan masyarakat. Hukum perorangan atau hukum pribadi pada hakikat mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Menurut hukum adat, manusia, sebagai pribadi, dan badan hukum adalah subjek hukum. Badan hukum dalam hukum adat, seperti desa, nagari, wakaf, suku dan yayasan yang telah diakui dalam Statblad 1927-91. Di Jawa Tengah, perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai organisasi yang dinyatakan dengan tegas dan rapi dinyatakan sebagai badan hukum, begitu juga di Bali dijumpai badan hukum, seperti Subak dan Banjar. Hukum adat yang berlaku di Indonesia memiliki pemahaman yang sama, bahwa setiap manusia, laki-laki maupun perempuan adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Artinya bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum yang dimaksudkan adalah perbuatan atau tindakan yang memiliki akibat hukum, misalnya menerima warisan, melakukan perjanjian atau persetujuan-persetujuan, melakukan perkawinan, mengambil keputusan, dan hal-hal lainnya dalam pergaulan masyarakat yang dapat membawa akibat hukum. Hukum adat tidak seperti hukum Eropa yang membedakan antara hukum privat dan hukum publik, di mana hukum publik dipertahankan oleh pemerintah dan hukum privat dipertahankan oleh perseorangan atau pribadi-pribadi. Hukum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu. Tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Misal terjadi perbuatan pencurian, bukan saja kepentingan masyarakat yang terganggu, tetapi yang dirugikan adalah kepentingan pribadi dan keluarga. Berbeda dengan hukum Eropa, yang dibawa pemerintah kolonial yang tersurat dalam KUHP, bahwa tugas pemerintah atau kepolisian untuk menanganinya. Dalam hukum adat yang berkewajiban menjaga keamanan, bukan saja pemerintah atau aparat kepolisian, tetapi juga tugas para anggota masyarakat. Menurut hukum adat, setiap manusia adalah subjek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Sebagai subjek hukum maka manusia atau orang sebagai pribadi berhak melakukan tindakan-tindakan hukum, mengadakan perjanjian dengan orang lain, melakukan perkawinan, menerima warisan, dan lain-lain. Dalam hukum adat, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai subjek hukum. Dalam buku 1, Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Masih berada dalam kandungan pun sudah memiliki hak, jika berkaitan dengan kepentingan si anak, ini menurut KUH Perdata. Namun dalam hukum adat, tidak semua orang punya kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum, tetapi hanya mereka yang sudah dewasa yang dianggap cakap atau layak melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Hak dan kewajiban sebagai suatu kesatuan. Subjek hukum artinya bahwa setiap individu dipandang memiliki hak dan kewajiban, sebagai penyandang hak dan kewajiban. Ketika kita menyatakan bahwa orang atau setiap manusia adalah subjek hukum menunjukkan bahwa setiap orang adalah penyandang hak dan kewajiban. Sejak dilahirkan setiap orang melekat hak dan kewajiban. Selanjutnya dalam pergaulan dan interaksi di tengah masyarakat akan selalu bersentuhan dengan hak dan kewajiban. Contoh dalam jual beli, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sekaligus memiliki hak menerima barang, dan penjual memiliki kewajiban memberikan barang sekaligus memiliki hak menerima pembayaran harga barang. Contoh lain, seorang pekerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sekaligus memiliki hak menerima upah atau gaji dari pekerjaan yang sudah dilakukannya. Sebaliknya, si pemberi kerja, majikan, memiliki kewajiban membayar upah kerja sekaligus memiliki hak untuk menuntut atau menerima hasil kerja.
Contoh, yang berkaitan dengan sewa-menyewa, pemilik rumah berkewajiban memberikan rumahnya untuk ditempati penyewa selama waktu yang telah mereka sepakati sekaligus berhak untuk menerima uang sewa rumah dari penyewa sesuai dengan nilai yang disepakati, dan si penyewa berkewajiban membayar uang sewa rumah selama waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati, sekaligus berhak menggunakan rumah selama jangka waktu yang telah disepakati. Contoh yang berkaitan dengan jasa, penjahit berkewajiban menyelesaikan jahitan sesuai dengan pesanan baik harga maupun model, sekaligus berhak menerima upah dari jahitannya, dan pemilik baju berkewajiban membayar ongkos jahit kepada penjahit sekaligus berhak menerima hasil jahitan sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Dalam setiap interaksi dalam pergaulan masyarakat, maka akan selalu bersentuhan dengan hak dan kewajiban. Persoalannya, pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masing-masing pihak. Bahkan seringkali salah satu pihak atau kedua pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka akan menimbulkan konflik karena ada hak salah satu pihak yang tidak terpenuhi. Disinilah fungsi hukum, mengatur agar para pihak yang merupakan subjek hukum mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pergaulan masyarakat. Hubungan hukum pada umumnya masyarakat adat masih dilakukan secara tidak tertulis. Kesepakatan yang dilakukan merupakan kesepakatan lisan, di mana rasa saling percaya dan kejujuran masih dijunjung tinggi. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum ditaati sesuai dengan kebiasaan dan norma yang berlaku turun-temurun. Norma tidak tertulis mengikat masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang sangat dalam dibandingkan dengan hukum tertulis yang dibuat pemerintah. Hal ini karena dipengaruhi oleh pemahaman magis religius dari hukum adat, di mana apabila kebiasaan atau norma yang telah ditaati turun-temurun tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka akan mendatangkan hukuman dari Yang Maha Kuasa. Nilai-nilai ini harusnya dipertahankan supaya tetap hidup di tengah masyarakat, rasa saling percaya dan kejujuran untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Hukum adat tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sama-sama merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Itulah materi topik ke-10 Hukum Adat. Channel ini didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya membantu pemahaman mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.